Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Divi. Hari ini aku akan review soal kecukupan data 4 nomor. Yuk kita mulai. Soal yang pertama, pada segi 6 ABCDEF, titik-titik ABCD merupakan titik sudut suatu persegi dan FE sejajar sama BC. Sejajar ya guys, lurus. Dia nanya berapa besar sudut AFE. Kita cross check dulu ke pernyataan yang pertama, tapi kita gambarin dulu deh biar kita nggak bingung. Kalau aku ngasih garis, ya karena bentuknya A, B, C, D itu persegi ya. Pernyataan yang pertama itu AF itu sama kayak FE, sama kayak ED. Nah, kalau sama berarti aku gambarin aja sama. Kayak gini, ngasih strip-strip. Bentuknya trapesium. Kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, ini kita bisa misalin bentuknya kayak segitiga gitu. Sisi FE itu akan sama kayak sisi yang aku gambar pakai warna biru. Nah, terus sisi ED itu bisa mirip kayak sudut yang ini, yang hijau. Nah, kelihatan kan kalau dia itu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, penggambarannya dia tuh bentuknya kayak gini. Kan kalau segitiga sama sisi, itu total 180 derajat ya. 180 derajat dibagi 3, berarti otomatis sudut yang di dalam itu 60 derajat. Yang di dalam sini juga 60 derajat. Dan yang di dalam sini pun juga 60 derajat. Nah, kalau dia penggambarannya ditambah sama sisi samping, ini, kan bentuknya kayak gini ya. Ini adalah A, yang atas F, terus dia nanya AFE, berarti sudut yang aku gambarin biru ini adalah yang sudut yang ditanya. Nah, sisi yang sebelah F itu apa? Sama, 180 derajat bagi 3 juga. Berarti di sini itu 60 derajat juga. Berarti sudut yang diketahui udah kelihatan kan bahwa sudutnya si AFE ketemu nih. Itu ketemu 120 derajat. Nah, sekarang kita bahas ke pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, dia bilang AE sama dengan FD. AE, gue kasih garis dulu. AE, oh aku kasih garis menjulang seperti ini. Terus sama kayak FD. FD dari sini ke sini. Oke, AE berarti garis samping sama garis sampingnya juga. Nah, ini bisa ketemu apa enggak? Enggak ya. Yang pertama sudutnya enggak jelas berapa. Ingat, kita nggak boleh berasumsi. Ini 110 derajat. Oh, ini kemungkinan besar bisa lah ya 40 derajat gitu. Enggak, kita nggak bisa berasumsi kayak gitu. Karena bisa jadi, walaupun dia bilang sejajar, belum tentu sudutnya tuh saklek gitu. Kecuali ada tanda kotak yang bentuk ini kan, kalau kita begini, itu kan bisa jadi emang 90 derajat, udah pasti ya. Tapi kalau yang A ini tuh nggak bisa, nggak jelas, nggak dikasih tahu. Apalagi F juga itu nggak dikasih tahu. Jadi kita nggak boleh nebak. Dan ini kita anggap tidak cukup. Jadi 1 cukup, 2 nggak cukup, jawabannya adalah A. A itu apa? Pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Nah, ini soal nomor 1. Yuk kita mulai ke pembahasan soal yang kedua. Nah, ini dah soal yang kedua. Pada segi 6A, B, C, D, E, F, titik-titik B, C, E, F merupakan titik-titik suatu persegi panjang. Aku gambarin dulu persegi panjang. Ini juga yang bawah sebelum ke pernyataan kedua. Kita harus samain dulu sama soalnya. Kita cek. Dia nanya BAF berapa? BAF
Nah, ini sudut yang A yang ditanya. Berapa? Pernyataan pertama dia ngasih tahu, sudut ABC itu sama kayak sudut DEF sama dengan 150 derajat. ABC, 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 oh sudut yang ini. Kasih warna kuning, ABC, 150 derajat. Terus DEF, berarti ini juga 150 derajat. Oke, dia ngasih tahu. Nah, kita yang ditanya itu BAF. Ketemu nggak? Kan kotak ini tuh bisa jadi di dalamnya adalah 90 derajat. Udah pasti ya sih, bukan bisa jadi lagi. Otomatis sudut B yang di sebelah sana itu 60 derajat. Kita nggak tahu nih sudutnya F berapa, karena di sini memang dia 90 derajat yang di bagian bawah, tapi sudut yang di atasnya ini nggak tahu, nggak jelas. Berarti pernyataan pertama tidak cukup. Oke, yang kedua, jika AB sama dengan FE, AB, AB kasih garis dulu AB, sama FE itu sama. Nah, berapa? Ini juga nggak jelas, guys. Kenapa? Karena kalau diketahuinya AB sama dengan AF, itu udah pasti nanti bentuknya kayak segitiga sama kaki kan. Nah, itu bisa kita jadiin sudut. Cari BAF-nya. Tapi karena di sini yang ketahuan cuman AB, itu sama kayak FE. Nah, yang di bagian sini tuh nggak ketahuan, AF-nya nggak ketahuan. Dan itu yang ngebuat pernyataan ini tidak cukup. Terus kalau pernyataan 1, 2 nggak cukup, gimana kalau kita coba ke pernyataan 1 tambah 2? Oke, pernyataan 1 sama 2 kita kasih tahu. Kita pakai yang atas aja biar gampang. AB sama EF. Ini juga tetap aja nggak ketahuan. Garis memang sama, tapi yang dikasih garis bukan AF. Maka pernyataan yang ke 1 sama 2 itu nggak bisa digabung. Alias dia tidak cukup, maka jawabannya adalah E. Nah, ini untuk soal yang kedua. Oke ya, ingat kita tidak boleh berasumsi kecuali ambil dari data yang ada. Tapi tetap ada beberapa hal yang harus kalian pahamin terkait konsep, hukum, skema matematik itu emang harus kita pahamin sih. Benar-benar. Itu soal nomor 2. Yuk, kalau udah, kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Pada soal nomor 3 di sini ngasih tahu pada trapesium siku-siku A, B, C, D, AC 9. Kita kasih tanda dulu AC 9. Oke, 9. Terus jika luas A, B, C 10. Kasih garis dulu. Nah, ini dia 10. Berapakah panjang DC? Panjang DC. Nah, ini yang ditanya, yang di atas. Oh, bentuknya kayak Pythagoras gitu ya? Oke. Jadi kalau udah jelas bentuknya kayak Pythagoras gitu, berarti otomatis kan D ya. Ini D, ini C, ini A. Berarti kita bisa pakai nih. Pakai Pythagoras. Caranya gimana? Kita harus dapetin si AD dulu. Nah, ini nih. Ini yang harus kita cari. Ini kita harus cari. AD-nya harus kita dapetin. Biar bisa pakai Pythagoras. Tapi usahain kita nggak usah banyak ngitung ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita ketahuan nih luasnya, luas segitiganya. Luas segitiga itu bisa pakai 3 cara. Nah, berhubung di sini kita bisa pakai garis bantu, garis tinggi. Kok pakai garis tinggi? Ya, soalnya dia bisa dan lebih mudah. Berarti kita pakai luas A, B, C itu kan 10 ya cm persegi. Itu bisa pakai setengah kali alas, alasnya tetap yang di bawah ya. AB, terus ininya tingginya pakai yang CE.
Nah, ini CE 10. Dah. Kalau udah di sini kita mulai cross check lagi. Kok pakainya CE? Iya, karena ini garis tinggi, guys. Alas kali tinggi, bukan garis miring. Jadi kita nggak bisa pakai AB kali BC, Miss. Oh, nggak bisa. Kita harus pakai AB dikali CE, garis bantu. Dan luasnya, luas alasnya, panjang alasnya bukan AE, tapi AB. Karena kita yang diketahui AB. Oke. Nah, AB-nya ketahuan, CE-nya ditanya. Nah, berarti udah otomatis ya, CE-nya juga bakal dapat. Kalau CE udah bakal dapat, ketemu nih tinggi ini. Kalau tinggi ini ketemu, maka CE ketemu, maka AD pun ketemu. Oke, AD ketemu berarti kita bisa pakai rumus Pitagoras. Pitagoras gimana? DC sama dengan akar AC kuadrat dikurangin AD kuadrat. Oke, AC ketahuan nggak? AC ketahuan. AD ketahuan? Ya, AD ketahuan dari yang tadi. Yang ini. AD. Berarti DC pun bakal ketahuan. Oke, pernyataan pertama clear. Oke, clear ya pernyataan pertama. Sekarang kita telaah ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, BC-nya sama dengan 7. Aku tulis dulu yang dasar-dasarnya. Ini 9 cm. Ini tadi 10 ya. Nah, tadi ini AB-nya 4 nih ya. Tapi kita nggak perlu kita pakai semua, karena kita nggak perlu ngitung semua. Nah, sekarang yang pernyataan yang kedua, BC-nya adalah 7. Lihat ya. Ini kita nggak bisa pakai ruas segitiga yang setengah kali sekali tinggi. Karena BC bukan garis tinggi. Berarti kita patut ngerjain luas yang pakai rumus ini nih. ABC yang akar S min A, S min B. Ini buat segitiga sembarang. Nah, kalau udah kayak gini, S-nya dapat dari mana? S itu adalah setengah luas, luasnya segitiga. AB ditambah 9 tambah 7 bagi 2. Jadi S itu adalah AB ditambah 16 bagi 2. Nah, cara yang ini tinggal masukin aja. Berarti luasnya, luas ABC-nya, kita masukin aja dalam S itu AB plus 16 bagi 2. Nah, ini ntar AB plus 16 bagi 2 dikurangin 9. Sampai dapetin hasil nanti ada AB. Nah, ketahuan kan ya AB-nya ketemu nih. Nanti kan ini banyak kan AB semua ya, berarti udah kita nggak punya variabel lagi. Karena ABC pun kan ketahuan dia 10 di sini. Nanti kalian ganti aja. Luas ABC-nya 10. Nah, AB udah ketemu nih. Dapat. Kalau AB ketemu, otomatis kita pakai rumus yang tadi. Kalau AB ketemu, maka kita pakai rumus tuas, cari ininya, CE-nya. Garis tinggi lagi, pakai rumus tuas LAB lagi, ABC lagi yang setengah kali alas, alasnya pakai AB yang baru aja didapat, sama dapetin CE. Nah, luas ABC kan tadi 10. Dari sini CE-nya ketemu. CE ketemu, kan dia sama aja kayak AD ya. Nah, dari AD, kalian cari pakai Pitagoras, dapetin DC. Nah, pernyataan ini jadinya ketahuan deh kalau pernyataan 2 juga benar. 1 benar, 2 benar, maka hasilnya adalah, jawabannya adalah D. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 juga benar. Pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup. Itu aja. Nah, oke, clear? Clear. Gak usah dihitung. Tapi kalau kalian pengen buktiin, silahkan dihitung.
Yes, kita mulai ke soal berikutnya, soal terakhir, soal nomor 4. Ada segi 5 ABCDE berbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan AB, ABC dan ABE dengan BC sama dengan 12. Kita tulis dulu ABC. Oke. BC 12, BC 12. Berpotongan di titik D, oke, luas ABD. Luas ABD itu adalah 48. Nah, ini juga nih. Ini pernyataan dasarnya 48. Nah, kalau udah kayak gini, kita mulai telah ke pernyataan pertama. Karena soalnya itu sama yang nanya jarak C ke BE. Ini kan BE di sini ya. BE. Berarti kalau nyari C, berarti ini udah pasti tegak lurus gini. Nah, kalau kayak gini, kita nggak perlu ngelihat AB karena nanti pakai ini aja bisa. Kok pakai itu bisa? Ya, kalian kelihatan nggak sih ini segitiga siku-siku ABC? Nah, udah ya, ini tuh kan kelihatan nih. Kita bisa pakai rumus luas segitiga ABC. Itu sama dengan setengah kali alas. Alasnya bisa pakai BC, bisa pakai AC. Tingginya kebalikannya aja. Nah, terus luasnya setengah BC-nya 12. Kan pernyataan pertama AC 14 ya. AC itu 14. 14 AC berarti 12 dikali 14. 6 kali 14, 84. Oke, luas ABC ketahuan ya, 84. Nah, kita ketahuan nih luasnya si BCD. Caranya gimana? Kurangin. Luas ABC yang luas yang paling gede dikurangin sama si 48. Ntar hasilnya adalah 36. Kalau udah dapat kayak gitu, kalian kelihatan nggak sih? Ini bentuknya segitiga gini. Gambarnya kurang bagus tapi semoga aman. Ini C, ini B. Nih. Nah, kita kan pengen nyari ini ya jarak C ke ini. Kita jangan pakai E deh, ntar kamuflase. Kita ganti jadi F aja. Nah, udah. Tapi sayangnya kita nggak bisa pakai rumus perbandingan luas karena CD-nya belum ketahuan. Berarti kita cari CD-nya dulu. Cara cari CD-nya gimana? Sama, pakai luas juga. Luasnya jadi luas BCD. BCD kan ketahuan nih tadi 36. Luas BCD itu setengah kali alasnya BC 12, tingginya CD. CD-nya nggak tahu. 36. Nah, dari sini CD-nya bakal dapat. Kalau CD-nya udah dapat, udah ya, ini dapat nih, ketemu CD. Kita bisa pakai perbandingan. Ini ketemu nih. Kita pakai bisa perbandingan untuk nyari ini dulu nih. Tadi kan Pitagorasnya di sini. Yuk, cari BD. BD itu kan akar BC kuadrat tambah BDC kuadrat. BC ketemu ya. BC tadi 12. Berarti ketemu. DC baru aja dapat. Berarti ntar dapat BD. Ntar kalau BD ketemu, BD-nya ketemu nih. Garis ini ketemu. Nah, kita mulai pakai perbandingan luas.
Perbandingan luas dari gambar ini ya, setengah kali BC dikali CD sama dengan setengah yang garisnya di bawah BD dikali tinggi, itu CF. Oke, kita coret, coret, coret. BC-nya tadi ketemu nggak? BC, oh BC kan 12 ketemu. CD, oh ini CD ketemu tadi barusan. CD. BD baru aja ketemu. CF kan yang ditanya nih. Karena CF yang ditanya, berarti otomatis bakal ketemu juga. Oke, ini pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, BE-nya 16. BE 16. Oke, BE-nya 16. Ini tuh kita nggak ketemu banyak ya. Karena kan yang kita butuhkan dari sini ke sini ya. Dari C ke F, tapi dia malah ngetahuinnya dari B ke E. Jadi pernyataan yang kedua ini tidak cukup. Jadi jawabannya adalah A. Nah, itu dia untuk kecukupan data soal nomor 4. Gimana? Kan ada yang mau ditanyain? Kalau kalian masih ada yang bingung, di kolom komentar aja ya. Nah, itu aja. Kita bisa hapus. Terima kasih semuanya untuk kalian yang sudah mau mendengarkan kecukupan data review dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.